94.9 Good FM, good news for the family. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani good news family tentunya. Kali ini dalam program Saber Hamenja. Masih di rangkaiannya Hi Friend, tapi ini salah satu bagiannya yaitu Saber Hamenja. Sampian bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, Good News Family di mana saja Anda berada ya. Jadi yang mau nanya atau mau kirimkan pertanyaannya boleh silakan kirim ke 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dua nomor ini yang bisa menerima kiriman WhatsApp Anda sih. WhatsApp ya, WhatsApp. Yang mau, ini juga boleh, apa namanya, call tapi nanti ya. Jadi silakan kirimkan ke kita, jadi kita bisa jawab pertanyaan Anda. Oke ya? Oke, Semeling dong nih nyari-nyariin yang kemarin kayaknya sudah semua. Tapi kalau memang ada yang belum terjawab, nanti kita akan jawab hari ini. Tapi kayaknya udah semua. Kalau misalnya Anda merasa bahwa pertanyaan saya yang minggu lalu kok nggak dijawab ya sama minggu ya, bukan bukan karena nggak mau jawab, tapi memang kadang-kadang ada yang kelewatan gitu ya. Jadi silakan di apa sih namanya, diklik lagi aja boleh. Ya, biar kita bisa jawab pertanyaan Anda. Oke, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ningrum bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan em, ngobrol barengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Apa kabar, Ibu? kabarnya luar biasa. Ibu di mana? Di Semarang. Saya Oke. di hati Ningrum. Iya. Di hatiku. Ya, hari ini kan jawab pertanyaan dari Good News Family. Jadi buat Good News Family yang mungkin mau kirimkan pertanyaannya bisa dikirimkan sekarang ya. Boleh. Kalau yang dari minggu lalu, terus ada yang kelewat, sepertinya nih masih belum jawab satu pertanyaan, tapi saya lagi cari kok nggak ketemu. Jadi nanti kalau yang misalnya Anda merasa, nih jawab pertanyaanku belum dijawab nih, di-pin aja atau klik aja, terus kirimkan ini gitu ya, boleh gitu, biar kita bisa jawab pertanyaannya. Tapi ini udah ada WhatsApp yang masuk juga, jadi silakan yang mau bertanya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke, ini kita langsung jawab pertanyaan ya, Bu. Monggo. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum. Apa yang dimaksud dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus di dalam 2 Korintus 10 ayat 5? 5 bagian B Ya. kayaknya. Ya, Mm-mm. menawan itu maksudnya buat pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Hmm. Tidak mengembara kemana-mana, nggak keluyuran, orang Jawa bilang, nggak keluyuran. Pikiran tuh kan seringkali kan melayang-layang ke sana sini, Mm-mm. keluyuran jalan-jalan ke sana sini, mikiri yang ndak-ndak terus gitu loh. Memikirkan hal-hal yang sebetulnya belum tentu terjadi. Hmm. Nah, itu sebetulnya memang salah satu yang dibilang pekerjaan iblis yang memecah konsentrasi kita. Hmm. Maka kita dikatakan dan aku menawan pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Supaya pikiran itu begitu ditawan, dikendalikan begitu, diperintahkan, ditaklukkan tuh diperintahkan tuh tunduk, Mm-mm. diam dalam pikiran Kristus. Hmm. Dan itu benar kejadian loh. Hmm. Saya waktu kecil itu ya, waktu remaja belum kenal Yesus itu, suka mikiri sing ora-ora ning rum.
mikirin aduh nanti nak begini, nanti kalau begini, nanti kalau begitu, wah gimana bla bla. Padahal itu semua tidak terjadi. Tapi sejak saya tahu 2 Korintus 10 Mm-mm. ya ayat 3 sampai 5 ini saya praktek. Dan bener, sekarang enggak bisa mikirin yang aneh-aneh gitu loh. Enggak Mm-mm. bisa mikir sing neko-neko sing aneh-aneh sing enggak karu-karuan yang enggak jelas dan itu hanya pemikiran, ketakutan, kekhawatiran yang tanpa alasan gitu Ningrum. Ini jadi menaklukkan pikiran. Terus, caranya Bu, apakah kita berdoa atau seperti apa sih sebetulnya ini? Perintahkan, Hmm. berkata dengan mulut kan kita dikasih otoritas sama Tuhan Yesus. Ya kita ngomong dalam nama Yesus, semua roh pengembara, semua roh yang suka keluyuran, jalan-jalan, pemecah konsentrasi aku ikat dalam nama Yesus, aku patahkan dan aku cabut keluar dari diriku sendiri. Sekarang aku perintahkan dalam nama Yesus, jiwaku tenang, takluk dan tunduk pada pikiran Kristus. Perintahkan sendiri pakai mulut, bersuara. Ya, Perintahkan dengan mulut gitu ya, perkatakan bahwa aku perintahkan, pikiranku tunduk dalam pikirannya Kristus gitu. Jadi ketika misalnya mulai, kayaknya udah mulai mau mikir yang aneh-aneh nih, nah itu mulai diperkatakan lagi gitu ya, Bu? langsung ditawan. Nah, langsung ditawan tuh langsung dikendaliin. Enggak, iblis kamu enggak bisa bawa jiwaku mengembara kemana-mana. Kamu enggak bisa pecahin konsentrasiku. Kamu enggak bisa bawa jiwaku melayang-layang. Memikirkan hal-hal yang enggak jelas. Yang belum tentu terjadi. Enggak bisa. Gitu. Mhm mhm. Kayak Jadi Daud kan perintahkan jiwa. Tenang, mmm, hai jiwaku, kenapa iya engkau iya, gelisah bisa, gitu kan. Terus mhm diperintahkan, tenang. mhm. Semacam Daud ketika, "Bangunlah jiwaku, mari kita bangunkan fajar, memuji Tuhan," seperti itu ya, Bu, ya? Ya. Kita memperkatakan gitu kan, diperkatakan itu dalam diri kita. Oke. Semoga jelas ya bagaimana, pikiran ini gitu harus ditaklukkan kepada ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus, betul. Karena memang sebetulnya awalnya kan dari pikiran dan jahatnya itu itu bisa dimulai dari pikiran gitu kan. Jadi ya mulainya dari pikiran dulu, itu yang harus dilakukan. Oke, lanjut. Yang mau nanya silakan. Selamat pagi Bu Elis, mau nanya, apakah setan bisa masuk ke dalam mimpi? Suatu malam saya mimpi anak saya yang nomor 2 meninggal karena kecelakaan. Lalu saya terbangun dengan ketakutan. Apa yang harus saya doakan dan lakukan ya Bu? Terima kasih. Ya, langsung aja dipatahkan. Hmm. Mimpi buruk itu dipatahkan. Hmm. Patahkan, Hmm. dibatalkan, Hmm. terus anaknya ibu diselimuti dengan iman dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Hmm. Minta darah Yesus bungkus dia dari ujung rambut sampai telapak kaki. Hmm. Minta proteksi yang daripada Tuhan ya. Ya, Mhm, mhm, mhm. Mmm, kadang-kadang kan kayak gitu ya, Bu, ini apakah karena kita malam nggak mau tidur, nggak berdoa atau seperti apa sih, Bu? enggak, bisa juga Mmm, doa. Kalau biasanya, kalau malam enggak doa itu biasanya ya bisa dipakai buat kuda-kudaan iblis gitu, ditunggangi. Bangun mmm, bangun, aduh kayaknya badannya remek gitu, kayaknya capek gitu itu. Kayak yang begitu. Tapi kalau mimpi, mhm, mimpi eh, itu bisa. Tuhan oh, kasih informasi dulu ke kita,
supaya kita berdoa supaya membatalkan semua rancangan iblis. Oke, ya. Jadi kita supaya kita terus waspada gitu ya. Kita berdoa, kita batalkan semuanya, kita patahkan segala kuasa. Ya, setahun berapa ya? 80-an itu ya. Waktu itu nenek saya yang ada di luar kota itu, dia sudah tergeletak, enggak mati, tapi masih hidup, tapi sudah nggak bisa apa-apa dan koma. Enggak dikasih makan pun nggak masalah, nggak apa-apa ya. Pokoknya diem aja. Cuman masih dibersihin, dimandiin, bersih gitu. Tapi kalau ada tetangga mau meninggal atau ada kecelakaan gitu, dia tiba-tiba bengok mulutnya. Itu loh namanya disebut, itu loh kecelakaan ternyata beneran. Terus nanti ketika apa gitu ya, ada yang mau apa gitu, dia bisa ngomong duluan. Iya, itu kan tubuhnya belum mati, tubuhnya masih hidup, tapi rohnya kan sudah lepas. Dia sudah masuk di alam roh, sehingga apa yang akan terjadi di alam roh itu dia udah tahu duluan. Yep. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ini terjadi beberapa saat yang lalu ya, sekarang ibu ini berdoa, batalkan semuanya, patahkan semuanya, terus tadi berdoa buat anaknya, minta proteksi yang daripada Tuhan, minta perlindungan yang daripada Tuhan. Gitu ya. Dilakukan Bu, terus seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang mau kirim WhatsApp boleh loh ya, silahkan. Pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Kalau kita berdoa minta berkat jasmani, rohani, dan jiwani, boleh nggak? Di Oh Alkitab ya, ada ayatnya nggak? Terima kasih. ya pasti boleh toh ya. Sebetulnya tanpa kita minta pun Tuhan itu pasti beri. Kasih. Karena manusia itu adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi Tuhan itu kalau memberkati kita pasti memberkatinya pasti dari yang penting. Roh, jiwa, tubuh. Rohnya dikasih keselamatan, jiwanya dikasih ketenangan, tubuhnya dikasih kesehatan dan kekuatan. Terus baru dikasih kebutuhan hidup manusia. Kebutuhannya apa? Materi, uang, makanan, dan sebagainya itu pasti melengkapi. Kalau setan ngasihnya kan dari materi, uang. Terus baru yang dikasih di materinya. Tubuh, jiwa, dan rohnya dia nggak bisa. Tapi kalau Tuhan memulai dari memberkati dari roh, jiwa, tubuh. Ya. Di 1 Yohanes atau 3 Yohanes supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Atau di Tesalonika ya. Itu ada. Di Tesalonika supaya roh, jiwa, tubuhmu terpelihara. Terus di 1 Yohanes atau 3 Yohanes 1 itu juga ada. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sebentar. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini bacain ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu Itu, Bu. pasti kalau Tuhan memberkatinya komplit pasti roh, jiwa dan tubuh. Ya, Yang kata roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna tak bercacat celah, yaitu pasti boleh lah ya. ya. Em, sebetulnya tadi ya tanpa kita minta Tuhan sudah Tuhan akan kasih gitu. Tapi kalau kita dengan penuh kesadaran kita minta boleh gitu ya. Cuman masalahnya kadang-kadang kita hanya em, membayangkannya gitu eh apa yang ada di pikiran kita kan nggak sama dengan yang Tuhan kasih, betul ya Bu ya. Jadi kita tuh kayak yang kepikirannya tuh suatu yang kepengennya kita gitu loh. Padahal maunya Tuhan bukan seperti itu gitu. Ini kadang-kadang yang sering kali jadi bikin kita kayak em, ekspektasinya kita ketinggian gitu. Atau ekspektasinya kita kayak yang berlebihan padahal sebetulnya maksudnya Tuhan bukan yang seperti itu gitu kan. Hmm. Makanya tadi penting juga untuk mengingat bahwa menundukkan kepikiran. Karena kepikirannya kita kadang-kadang kan yang pengennya yang tadi ya, yang lebih gitu kan. Oke. Lanjut yang mau nanya silahkan kirimkan ke kita ya. Sebentar. 081225225949 atau 081575 800 949. Iya, semoga tadi jawabannya jelas ya. Ayatnya tadi yang dicari tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kalau ditanya ayatnya. Terus boleh nggak boleh? Semoga jelas. Oke. Yang mau nanya boleh loh. Atau yang mungkin misalnya ada mau share juga boleh, silahkan di kita di 081. Di dua nomornya Good News lah ya. Telepon juga boleh deh. Oke. 1 Tesalonika 5 Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bentar ya. 1 Tesalonika. Tesalonika Iya, ayat 23 tadi ini. Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 1 ayat 25 tuh apa? Nggak ada. Iya, ini dia betulin dulu ya. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi boleh deh, silakan ke nomornya Good News, 2 nomor yang baik. aktif ini buat WhatsApp-nya ya. Tadi kan udah ya bagaimana kita menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus tadi kan. Terus ini minta berkat jasmani, rohani dan jiwani. Boleh nggak? Boleh. Ayat berapa? Udah gitu ya. Nah, yang paling penting sebetulnya kan gini Bu, kadang-kadang orang kan ya berdoa. Ini pertanyaan Ningrum sendiri sih. Mm. Kalau karena belum ada yang WhatsApp, kalau pas sambil sambil nunggu WhatsApp. Em, Orang berdoa, yang dibayangkan, yang diminta misalnya gitu ya, kan yang ada di pikirannya kita tuh. Nah, ketika Tuhan kasih, nggak sama seperti pikirannya kita, terus kita pikir, "Ih Tuhan enggak ya, yang kan yang saya minta yang ini sih, yang A," gitu ya. "Kok Tuhannya yang begini yang kasih?" Gitu. Nah, itu terus kemudian jadi kecewa. Itu apakah artinya kita tidak menyerahkan semuanya ke tangannya Tuhan? Iya, iya, Hmm, Ningrum. mmm Orang itu kalau ini sih gambaran yang ningrum ya, Bu. Orang itu kalau minta gitu ya, misalnya nih, "Aku kasih ini dong," gitu ya. Nah, kita ngebayanginnya
misalnya aku kasih baju dong gitu ya. Tapi kita nggak ngomong detailnya apa gitu. Tapi saya membayangkan, oh saya pengennya bajunya A, B, C, D, E, gitu ya. Ketika orang ngasih kan kalau bahasa Jawa, Jawa bilang sak senenge sing ngekei gitu ya. Betul. Sapa wae. Nah, sak pawewe, sak pawehe gitu ya. Saya ngekei gitu kan. Nah, terus kemudian kita kayak kok yang ini sih gitu. Itu berarti kita kan udah nggak bersyukur duluan ya Bu ya, udah dikasih Iya. masih masih Mm-mm. Resulullah gitu ya orang Jawa bilang kan gitu. Iya. Jadi ya kalau kita minta, kita berdoa gitu ya, apapun yang dikasih ya bersyukur gitu ya. Saya tuh kalau anak saya minta terus juga, "Kok yang ini?" gitu, saya jengkel loh. Saya tapi ya. Bilang terima kasih gitu ya. Oke, lanjut lanjut. Ini ada pertanyaan gitu ya. Selamat pagi Bu Elis. Saya mau Pagi. tanya, saya sering merasakan pada waktu berdoa di dada itu seakan ada guyuran kecil air yang dingin sekali. Itu apa ya Bu maksudnya? Ya, itulah aliran air hidup yang mengalir dalam hatimu. Ya. Ya, ketika kita nyerah, ketika kita benar percaya sama Tuhan Yesus, dari dalam hati kita itu akan mengalir aliran air hidup. Air itu satu pasti sudah menyegarkan. Mm-mm. Lima ces, ya, sejuk gitu. Mau air biasa, mau air apa. Tapi itu yang namanya air itu sudah nyes gitu dulu. Mm-mm. Yohanes 7:38. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ya wis. Jadi itu bisa-bisa aja. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, Mm-mm. hati kita tuh bisa dikasih ketenangan, dikasih aduh nyes banget, tenang, adem rasanya gitu bisa. Hmm. Ya. Jadi ada aliran air hidup, aliran-aliran air hidup gitu ya. Nah, Mm. ini lanjut. Jadi pada waktu doa Bu, saat saya memejamkan mata, terlihat ada salib putih kecil. Itu apa ya Bu? Terima kasih. Ya kalau itu sih apa ya orang bilang bisa intuisi, bisa dibilang ini ya, itu hanya untuk memantau, mengarahkan mata kita itu untuk tetap tertuju kepada salib. Salib itu kan bicara sangkal diri, Mm, penyangkalan diri, menyalibkan kedagingan. mm, Itu bisa. Jadi itu salib kecil yang ibu lihat itu atau bapak lihat itu akan mengarahkan bapak sama ibu untuk tetap fokus bahwa mengikut Yesus itu perlu yang namanya sangkal diri pikul salib itu. Karena tanpa salib itu nggak ada kemuliaan. Tanpa penderitaan tuh nggak ada kebahagiaan. mm, mm. Itu prinsip. Ya. Dan di dalam pengikutan Yesus itu ya prinsipnya itu salib. Hmm. Hmm. Ya, nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, Ya, makanya prinsipnya itu tadi sangkal diri pikul salib. ya kan. Oh, Kalau mm, Yesus aja Tuhan aja, dia bisa disalib mm, dengan orang-orang yang menerima kebaikan, yang ya, pernah ditolong, yang pernah disembuhkan, yang pernah terima mujizat.
yang terima pertolongan dari Tuhan. Apalagi kita. Ya. Jadi kalau kita ya itu tadi ya, kita udah pernah jelasin tentang sangkal diri pikul salib ini panjang kali lebar waktu itu. Ya. Bagaimana sebetulnya prinsip ini gitu. Mmm, jadi orang Kristen itu, jadi kita itu sebagai pengikut Yesus itu ya kalau ada ketidaknyamanan, ada, mmm, gesekan atau apa, itu ya satu hal yang wajar gitu kan ya, Bu, ya. Kita Iya. normalisasi sebuah, penderitaan, ketidaknyamanan gitu. Karena Iya. kadang-kadang orang mikirnya itu jadi pengikut Kristus itu justru yang dicari kenyamanan, terus, kesenangan gitu. Padahal sebetulnya ketidaknyamanan atau mungkin gesekan itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat wajar, gitu ya, Bu? Iya. Mhm, gitu. Proses kan itu. Iya, betul. Jalannya tuh ya jalan itu salib. Jalan Iya. salib itu. Jalannya ya jalan salib itu, gitu. Jadi kalau misalnya Anda sedang diproses untuk misalnya di gereja lah, di persekutuan lah, atau bahkan dengan pasangan lah, dengan gesekan, dengan apa, ya bersyukur, mengucap syukur, itu bisa dilewatin kok, itu bisa dilalui kok. Jujur hari-hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang, sedang menghindari jalan salib ini gitu. Oh. Jadi jadi mereka tuh alasannya, "Saya di situ nggak nyaman," gitu ya, "Saya di situ nggak, sudah mulai merasa bla 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 bla." Ya saya tidak memberikan, "Oh ya kalau udah nggak nyaman nggak apa-apa." Ya nggak juga sih karena memang ketidaknyamanan itu sebetulnya sedang menjadi tanda Anda sedang melewati ini gitu kan. Proses ini sedang harus dilewati, betul ya, Bu? Iya. Iya. Jadi ya itu dia. Sangkal diri, pikul salib, ya. Tetap semangat kalau Anda yang, hari-hari ini sedang harus melewati hal itu. Lewati dengan hati yang ikhlas dan rela. Yes, betul. Enak banget iki. Di akhirnya tuh enak. Karena penderitaan yang kita lewatin ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal kita terima. Ya, betul. Saya itu ya ningrum dari beberapa udah baca Alkitab itu nggak tahu berapa puluh kali, berapa ratus kali gitu ya. Mhm. Apalagi Amsal itu. Ya, Tapi kemarin tuh tanggal 14 tiba-tiba saya lagi baca firman. Itu saya itu ketemu satu ayat yang saya suka ngomong. mhm Tapi saya nggak tahu firman itu ternyata ada di Alkitab gitu. Yang saya suka mhm bilang gini, orang Kristen itu kalau cuman pergi gereja, doa, puasa, nggak ngalami Tuhan itu rugi, bodoh. Saya itu ngomong gitu. Saya ya, ngomong sama anak saya, teman-teman, adik saya bilang, ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus tuh harus punya pengalaman. mmm, Harus punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu mmm, akan membuat kamu pinter. Nah, mmm, ternyata kemarin itu saya mhm. baca Alkitab itu kaget. Di Mhm. Amsal 14, 18 tuh ngomong gini nih, baca ring Rob. Amsal 14 ayat 18, "Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang No, bijak bermahkotakan pengetahuan." Ya, tuh. Orang ya, yang tidak berpengalaman mhm, itu hanya akan mendapat kebodohan. iya. Jadi saya bilang kaget loh, kan aku suka ngomong toh, orang kalau nggak berpengalaman dengan Tuhan Yesus tuh bodoh, Mhm, gitu kan. mhm, Bodoh, nggak iya, ngalami Tuhan itu bodoh banget. mhm, Nah, seringkali ketika kita ngadepin persoalan, kita mhm, lebih lari cari manusia, cari pertolongan dunia. Sehingga dia tuh nggak pernah ngalami Tuhan gitu loh Ningrum. Padahal mhm, ketika kita ini punya masalah, harusnya yang kita cari itu nomor satu ya Tuhan. iya, Dapat firman, mhm, jalani.
Saya kalau kasih umpama seperti ini, saya punya resep masakan nih. Tak Mm-mm. kasih ke Ningrum. Mm-mm. Kalau kamu pernah praktekin resep ini, sampai Mm-mm. selama-lamanya kamu tidak punya pengalaman masak. Ya. Misalnya kering tempe. Kamu Mm. tidak akan pernah mahir bisa buat kering tempe yang enak tuh kayak apa. Ya. Tapi dengan resepnya kamu kerjain. Kamu Mm. latihan nih praktek. Oh, dicipi. Kok rodok wangur ya. Gitu. Mm. Oh, ini tadi brambang gongsone brambang bawang itu Kurang matang. kurang mateng, belum wangi. Nanti Mm. dicipi lagi, oh kurang apanya ya. Nanti dicipi lagi, kurang apa. Lama-lama nih pinter. Ya. Makanya bilang kita boleh sekolah teologi Mm. ya, kita boleh punya pengetahuan Alkitab dengan hebat. Tapi kalau kita nggak pernah ngalami jalan bersama Tuhan, ya sudah, Ya. rugi kita. Ya. Rugi. Jadi Mm. firman tuh harus dialami gitu loh, harus dialami. Betul. Harus dialami dan ayo mulai melangkah gitu ya, mulai melangkah untuk berani mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Seringkali orang udah baca firman bertahun-tahun itu hanya sebatas sebagai pengetahuan itu loh Bu. Jadi cuma dibaca aja, terus ketika pada saat harus melakukan kita merasa benar nggak ya? Iya nggak ya? Itu artinya kita belum belum percaya gitu, kadang kita belum berani untuk melakukannya gitu. Jujur saya juga dulu orang yang seperti itu gitu ya. Dan hari ini sedang belajar untuk untuk mau melakukan firman. Namanya belajar, kadang keliru iya, tapi ya jangan berhenti belajar. Kan gitu, prinsipnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Pagi, shalom Bu Elis, shalom Ningrum. Shalom. Mohon penjelasan. Dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu. Bentar ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Oke. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ningrum, Ya, Senin kemarin kamu datang nggak doa? enggak Bu, enggak. Aduh, ini Kenapa? Wahyu 3 dikupas kemarin sama Om Bekti. Aduh, kelewatan ya Ningrum ya. Ya, Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Iya, Aduh, bisa pas ya. Kebetulan Ningrum kemarin nggak bisa datang. ada banyak orang menganggap dirinya itu memang masih pelayanan, masih mimpin pujian, masih ada di gereja, tapi sebetulnya udah mati. Hmm. Mati itu Mm-mm. roh apa namanya semangatnya apinya tuh sudah tidak ada. Sudah Mm. tinggal melaku gitu aja loh, tapi sudah tidak ada kobaran api, roh yang menyala-nyala tuh sudah nggak ada. Mm, 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 Dan itu harus waspada. Kita mm, harus berjaga, sadar dan berjaga. mm. Karena yang dibilang itu tadi, waktunya. Oh, yang Supaya kita dimaksud tahu. maksud dengan udah nggak ada apinya itu kita bisa sadar nggak sih Bu kalau kita itu udah nggak ada itu dalam diri kita. Heeh. Kita bisa Ini tahu room nggak? Halo. kan
Gimana? Nah, tadi kan disampaikan ini banyak orang yang misalnya dia masih pelayanan, dia masih Hmm. jadi worship leader, dia masih nyanyi atau dia masih masih main musik atau dia masih khotbah misalnya gitu. Tapi sudah nggak ada itu tadi dia udah mati gitu ya. Apinya udah Ya, nggak nyala. Nah, kita sendiri sadar nggak kalau kita itu api kita sudah mati gitu. harusnya sadar, Hmm. harusnya sadar, karena Hmm. sudah tidak ada haus dan lapar, kerinduan ini sudah tidak ada. Jadi mainnya itu pelayanannya tuh hanya karena terpaksa, karena jadwal, karena tugas, gitu aja. Tapi Oh. kalau kayak misalnya gini, kita Hmm. kalau dengerin firman pas kebaktian itu ya, Hmm. resah. Hmm. Ini sudah 1 jam, kok nggak bar ki pendeta ini ngomong apa? Itu Eh, tuh sebetulnya kita sudah kehilangan api. Oke. Apalagi anak sekarang nih ya. Hmm. Hmm. Aduh, semua enggak, jangan anak zaman sekarang lah. Orang Hmm. Kristen zaman sekarang kalau Ya. diajak ibadah maunya 1 jam saja. Aja. Begitu lewat sedikit bingung. Mm, Sebetulnya yang dicari itu apa? mm, mm, Padahal buat kita yang haus dan lapar tuh ya, kadang mm, itu ya orang mm. khotbah bisa 1 jam, 1 jam setengah tuh kita nggak kerasa loh nih Gerung. Iya Rasanya betul. masih kepingin, aduh kepingin Mm, lagi gitu loh. Loh mm, kok tiba-tiba udah selesai gitu. Itu mm, itu yang kita bisa ngelihat standar orang yang haus dan lapar sama firman atau yang rutinitas agama pasti beda. Iya, iya. Eh, Iya. nggak ada kerinduan lagi gitu ya untuk Iya, tadi ada di hadirat iya, Tuhan, dengar firman Tuhan, seperti itu. betul. Ya Mm, kayak haus dan lapar akan Tuhan ini sudah nggak udah nggak, ada. ya, ya. Hanya tinggal rutinitas agama tuh narak lunga gereja kok ora enak ya. Ada yang Hmm, ndak, ada yang aduh piye gitu, orang-orang ya, sukanya bilang gitu. ya, ya. Aduh ganjel. Tapi ketika dia menjalankan juga tidak dengan segenap hati. Ya, Hanya asal. Nanti betul. ada alasan ya orang itu ya ilmu jiwa itu ya bilang ya kalau kamu khotbah 40 menit itu paling maksimal ya 30 menit kalau lebih dari itu orang sudah tidak konsentrasi udah nggak bisa nangkep itu tergantung Iya. kalau kamu menyampaikan jiwa ya Mm, jiwa kan begitu tapi mm, kalau kamu menyampaikannya dengan Roh Kudus dengan Roh Tuhan pasti iya, Roh itu mengenyangkan sekali. iya. Nah, itu dia. Ini harus hati-hati ya. Dijaga apinya kita biar tetap nyala. Rasa haus Iya, dan laparnya akan Tuhan itu terus tetap ada, gitu ya. iya. Apa yang jadi kerinduannya kita, gitu. Makanya dibilang suruh sadar kan dan berjaga. Ya, Supaya kedatangan Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. ya, Tidak siap gitu loh. betul, betul. Karena kita nggak sadar gitu bahwa kita sudah kehilangan haus dan lapar Mm-mm. dan api itu sudah nggak ada dalam diri kita. Itu yang disebut kita jadi nggak sadar tentang itu. Aduh, ini koreksi banget nih. Koreksi yuk. Kalau Anda merasa ada terkoreksi pagi ini, ya jangan cuman selesai dikoreksi ya, dilakukan. Gitu ya. Oke, lanjut. Em, Mohon penjelasannya dari 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18 ini judul perikopnya Kemurnian. tugas Nah, Timotius. nah. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya Mm-mm. dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Udah gitu aja. Iya, kita harus memperjuangkan Mm-mm. semuanya dengan Mm-mm. hati, dengan apa tadi? Hati Eh, nurani im, yang murni. enggak, sebelum hati nurani yang murni, sebelum itu apa? Iman. Dengan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang Nah, murni. ya, iman dan Mm-mm. dengan hati nurani yang murni. Ya. Iman itu berjuang loh. Ya.
untuk membuktikan iman kita ini kita mesti berjuang. Dan itu harus menjaganya, berjuangnya. Nggak cuma bilang gini, oh iman, iman, iman. Tapi dengan hati nurani yang murni. Ya. Nah, menjaga hati nurani yang murni itu kita harus standarkan kita ini dengan firman. Saya bilang, kenapa tiap hari saya mesti baca Alkitab walaupun mataku nggak kelihatan. Saya harus minta anak untuk bacain saya. Karena saya harus menstandarkan diriku, pikiranku, imanku kepada apa yang dari Tuhan. Yang murni dari Tuhan. Terus itu. Karena nggak mungkin. Kalau kita nggak standarnya, levelnya nggak sama. Kayak gelombang radio ini kalau 949 nggak connect gitu ya. Kita pasti nggak akan pernah bisa dengar. Ya. Nggak ketemu. Nah gelombangnya ini harus ngecun dulu. Sama. Begitu satu gelombangnya pas, baru kita di situ terima suara, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Ya. Nah, untuk memurnikannya, ya yang paling murni dan sejati cuman firman. Yes. Firman itu dibilang firman itu seperti emas yang teruji kemurniannya. Ya. Murni, nggak ada campurannya sama sekali. Nah, hati nurani kita ini harus dijaga. Ya. Kemurniannya tuh harus terjaga. Jadi nggak ada campuran nanti dengar suara filosofi orang lain, mungkin dengan teori-teori inspirasi dari motivator, dari aliran yang lain. Itu bisa nggak? Bisa membuat tidak murni. Yes, betul. Iman itu bisa kandas. Iman itu bisa kandas. Ya. Kalau tidak ada kemurnian hati. Sebentar itu di Timotius juga atau di Titus ya. Maka kandaslah iman mereka. Tanpa kemurnian, iman itu bisa kandas. Nah, 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 19. 18 Timotius enggak baca. 19 19, iya. Ya, terus menolak hati nuraninya yang murni itu sehingga iman tuh jadi kandas. Coba lanjutin Ningrum. Ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, itu dia. Hati nurani ini yang murni ini harus terus distandarkan terus dengan baca firman itu supaya di hati nurani itulah tempat Tuhan bicara sama kita itu. Kalau iman kita ini nolak, yo kandas iman kita. Ya. Karena tempat hati nurani yang murni itu nonton iman, langkah iman kita. Ya. Di hari-hari ini gitu ya, di saat orang bisa mengakses informasi dengan begitu mudah, menjaga kemurnian hati nurani itu ya balik-baliknya standarnya balikin ke firman Tuhan tadi ya Bu ya. Iya makanya. Gini, nggak mungkin kita tarik Tuhan turun ke kita. Tapi satu-satunya adalah kita mengangkat iman kita, menyelaraskan. Punya standar sama dengan Allah, dengan kerajaan Allah. Itu usaha kita loh. Karena di dalam dunia ini campur aduk, enggak karu-karuan. Informasi yang benar sama yang salah aja kita nggak ngerti kok Ningrum. Hari ini tuh hoax atau apa enggak kan kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita ini punya hati nurani yang murni terjaga dengan kemurnian hati itu, iman kita nggak akan nyeleweng ke sana, nggak akan nyeleweng ke sini, dan nggak akan stuck, nggak akan berhenti. Jadi kita akan optimis terus gitu loh. Ya betul. Ini yang minggu lalu sebetulnya kita bahas gitu ya, cara kerjanya firman Tuhan. Minggu lalu tuh kita sudah bahas itu ya, ada yang tanya gimana sih cara kerjanya firman Tuhan buat hati kita. Nah,
Ini loh yang dimaksud gitu. Standarkan hati nuraninya kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu setiap hari. Mm-mm. Nah, Jadi baca firman kan tujuannya supaya kita nggak turun, iman kita standarnya ada di sama dengan kerajaan surga. Kalau dengan kerajaan Allah itu sama, oh di situ pasti banyak pertolongan, pasti banyak mujizat, pasti banyak perkara besar yang terjadi. ya, betul. Nah, itu dia. Yuk dilakukan setiap hari ya, setiap hari. Karena kita terima Hmm. terima informasi yang lain, terima hal-hal yang bisa mengandaskan iman kita itu juga setiap hari gitu. Oh iya, banyak hal yang bisa nyandungin iman kita kan. Jadi kalau kita merasa bahwa baca firmannya cukup seminggu sekali, sementara sisanya gitu ya, 6 hari yang lain diisi dengan hal yang lain, ya itu tadi akhirnya kandaslah iman kita. Bisa terjadi seperti itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini masih tentang ayat. Ini ada yang bertanya tentang ayat lagi ya. Mohon dijelaskan Ayub 29 ayat 14. Ayub 29 ayat 14 itu judul perikopnya itu kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Ayat ke-14-nya, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Halo Bu, Gimana nih, Rum? bentar. Yang tadi aku berjubahkan. Aku sebentar. 29 ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ini kalimatnya Ayub sebetulnya. Iya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Mm-mm. Iya. Kita ini kan melakukan kebenaran dan keadilan itu, yaitu kan jubah kita kan, jubah Ya. kita. Mm-mm. Tapi hanya jubah yang kita kenakan itu standar kebalik-balik lagi, standar kebenaran dan keadilan itu bukan menurut kita, Ya. tapi standar kebenaran yang jadi jubah atau pakaian kita, perbuatan kita itu sebetulnya harusnya yang ngikutin Firman Tuhan. kebenaran dan keadilannya Tuhan. Ya. Karena apa yang kita anggap benar itu kadang-kadang itu enggak benar. Apa yang kita anggap sebetulnya adil itu menurut kita. Ya. Tapi yang kita harus selaraskan itu dengan keadilan Tuhan. Sehingga ketika kita satu kali mengalami penderitaan, Mm. di apa namanya, yang penderitaan itu ternyata Tuhan menginginkan kita ini punya standar kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Mm. Cuman lewati penderitaan itu ningrum. Ya. Nanti kalau kurang jelas nanti saya perdalam dulu lagi, cari Ya. bahasa yang paling. Cari bahasa yang lebih mudah untuk di ini ya dari tadi Ayub itu. Oke, Ya, lanjut dulu ya, lanjut dulu. lanjut. Shalom, Bu. Saya mau tanya. Dalam minggu kemarin, pada waktu saya tidur, tiba-tiba saya seperti mendapat penglihatan dalam mimpi saya, dipertemukan dengan seorang yang berjubah putih dan bercahaya amat sangat terang. Lalu cahaya itu mengatakan pada saya, "Mari ikutlah pada jalanku." Yang saya tanyakan, apakah itu saya mendapat peringatan dari Tuhan Yesus, ataukah ada kuasa gelap yang mencoba menarik saya? Terima kasih. Enggak, pasti itu Tuhan. Hmm, Cahaya kan, sinar kan? ya, Ya, suruh mengikut kepada Tuhan Yesus. Jalan.
Karena jalannya itu Yesus, hanya Yesus itu jalan. Kalau iblis nggak ada jalan, dia bukan jalan. Dia pendusta, dia pembohong. Tapi kalau suruh mengikuti jalanku, ya udah. Pribadi Yesus. Nah, sekarang tinggal Ibu koreksi. Apakah selama ini Ibu sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja, tapi Ibu tidak berjalan, enggak jalanin Firman. firman. Kalau ngadepin masalah, respon Ibu apa? Kalau respon Anda firman, ya berarti betul. Tapi kalau selama ini respon Anda selalu dunia, nah sekarang lewat mimpi ini Tuhan ngajak Anda, ayo responi semua masalahmu dengan kamu lakukan firman. Ya. Koreksinya itu aja Bu, coba dicek balik. Benar nggak? Kalau selama ini responinya sesuai dengan firman apa enggak? Kalau sesuai dengan firman ya oke. Kalau enggak berarti sekarang Ibu harus kembali ke firman. Ya. Koreksi diri gitu ya. Kan Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi baliknya, sudah belum kita melakukan kebenaran itu? Sudah belum kita lakukan firman itu? Atau kita hanya sebagai orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu, pelayanan, udah cukup sampai di situ gitu. Udah melakukan belum kebenaran firman Tuhannya? Gitu ya. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Shalom, shalom. Selamat pagi. Orang percaya sudah melayani secara totalitas. Oke, ada telepon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, Halo, shalom. shalom Pak. Yang Mm-mm. Pak Ningrum, Iya, yang Bu Elizabeth. iya Bapak. Ya, saya mau tanya Mm-mm. gitu. Maksudnya Timotius 1 Mm-mm. ya 6 1 Timotius Mm-mm. ayat 9. 1 Timotius berapa Pak? 6. 1 Timotius sebentar. 6 ayat 9 tuh. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya, itu maksudnya gimana? Oke. Itu. Mm-mm. Makasih. Oh, itu aja Pak. Ya, makasih ya, Mbak. Iya, Pak Agus ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Agus. Terkati. Makasih. Oke. Oh, enggak. Belum dimatiin. Em, ini Pak Agus nanti ya setelah yang ini saya jawab dulu yang sudah tadi saya bacain WhatsApp-nya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, Shalom. Orang percaya sudah melayani secara totalitas, berbagi kasih, mengisi perbendaharaan Tuhan, tetapi dengan membaca Matius 7 ayat 21 sampai 23 jadi takut nantinya tidak dikenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Cek diri, kita perlu buat usir setan, kita bukan orang sakit, cek motivasinya. Kalau kita melakukan itu motivasi yang nggak betul, itu satu kali ketika ketemu Tuhan Yesus akan berkata, nyalah kamu pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Jadi gini, sekalipun kita tumpang tangan, sekalipun kita bernubuat, sekalipun kita ngusir setan, kalau motivasi hati kita nggak betul, kita melakukannya semua bukan untuk Tuhan, itu dianggap kejahatan sama Tuhan. Nangkep? Ya. Misalnya kita memberi persembahan, tapi motivasinya supaya dilihat orang, dipandang orang, mulia, supaya dihargai orang, supaya dihormati orang, supaya dikagumi orang. Itu nggak betul. Jadi kalau kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan, kita nyumbang, ya udah nggak perlu
nggak perlu pamer, nggak perlu orang lain ngerti, misalnya gitu. Ada loh di dalam gereja gitu ya, orang yang memberi tapi tujuannya supaya dikenal. Ada loh orang yang memberi tujuannya karena dia kepengen ngurangi dosa. Udah ngasih korban bertahan. Oh, iya. Tapi tujuannya, motivasinya untuk supaya dosanya diampuni atau ngurang-ngurangi dosa gitu loh. Itu nggak betul motivasinya. Jadi kembali ke motivasi. Iya. Seperti ketika usaha yang tabut perjanjian Allah mau jatuh, Oh iya. terus kan ditangkap tuh, Usah. usaha kan? Iya. Ditangkap supaya nggak Dipegang. jatuh. Tapi Tuhan marah sama usaha. Usaha Iya. disamber sama Tuhan, dipukul sama Tuhan loh. Mati. Itu kan Daud marah. Daud marah itu karena dia menganggap lo apaan? Usaha mau nampani tabut perjanjian supaya nggak jatuh, kok malah dia dibunuh sama Tuhan. Tuhan marah. Kenapa? Karena ternyata niat baik itu tidak cukup. Kalau kita ini tidak berdasarkan perintah atau kebenaran Tuhan. Ya. Koreksi gitu ya. Niat maksudnya ini berdasarkan kebenaran nggak? Ternyata niat baik itu tidak cukup kalau tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu ya. Nggak usah takut dengan baca Matius itu selama kita melakukan gitu ya untuk Tuhan, mengerjakannya untuk Tuhan. Dan kita sedang melakukan kebenarannya Tuhan, ya sudah gitu ya. Seringkali yang justru kalau Anda takut itu harusnya koreksi diri gitu ya. Ini kenapa ya? Ini benar nggak ya? Saya sesuai dengan kehendak Tuhan nggak? Seperti itu. Jangan terus berhenti ya, jangan terus berhenti. Lanjut. Oh ini Bu, tadi yang ditanyain Pak Agus. Oke ya, semoga ini jelas Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Selanjutnya Pak Agus tadi ingin minta penjelasan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, judul perikopnya itu adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ayat ke-9-nya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Iya. Jadi makanya gini Pak Agus, kita manusia ini hidup kita butuh uang. Kita butuh uang. Perhatikan, kita butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya buat kita. Kita perlu uang, tapi kita nggak boleh cinta uang. Kadang-kadang karena kita cinta uang, kita kepengen cepet kaya. Oh, ini dibungain. Supaya waduh kalau aku dibungain dapat bunga gede. Terus terlibat, oh karena kepengen cepet kaya, terus main pinjol, pinjol, kok bukan pinjol, yang judi online itu loh, judol. Nah, terus nanti melakukan apapun, misalnya dikasih duit hanya untuk suruh demo, dikasih duit pokoknya untuk duit, disuruh nagih orang jadi debt collector yang sadis, maksa orang, meres orang. Misalnya kita kerja sebagai apa, pokoknya tujuannya, arahnya cuman fokusnya ke duit, uang. Itu akhirnya kita akan jatuh ke berbagai macam pencobaan, akan jatuh ke berbagai macam persoalan, jerat dan yang lainnya, yang bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya, itu harus diperhatikan gitu loh. Fokusnya nggak boleh cinta uang, karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan.
Karena memburu uang itu banyak kita yang terjerat dengan berbagai macam persoalan. Nih, misalnya ya, diajak korupsi, terus diajak pungli, ambil pungutan liar. Nanti kalau sudah diperiksa, akhirnya konangan semua. Malu kan? Tiba-tiba suge, gembar, tiba-tiba masuk penjara. Itu lebih nggak terhormat. Jauh lebih baik dengan berkat Tuhan sedikit, tapi disertai dengan damai sejahtera, dengan hidup benar. Itu nanti Tuhan akan berkati dan kita kayaknya tuh terhormat. Bukan kayaknya nggak terhormat, tapi kayaknya mulia, mempermuliakan Tuhan. Ya. 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 Cukup nggak ya? Cukup jelas nggak ya? Cukup Bu, cukup jelas. Oke. Oke. Jelas ya Bapak yang tadi sudah bertanya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mohon dijelaskan dari 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. Judul perikopnya Allah adalah terang. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Ya. Jadi standar kebenaran itu adalah firman. Ya. Dan firman itu, Allah itu adalah benar dan Allah itu terang. Ya. Nah, kalau kita ini nggak menerima Allah itu sebagai Allah yang benar, sumber terang itu, ya akibatnya kita ini menganggap Allah itu penipu. Ya. Dan di dalam diri kita nggak ada kebenaran. Kenapa kita perlu mengatakan bahwa Allah itu adalah benar? Karena ada yang palsu, ada yang nggak asli. Maka kita harus pastikan dulu yang asli yang mana. Terang yang asli yang mana, kebenaran yang asli itu yang mana. Kita harus punya itu dulu. Yeremia 10 ayat 10 ini. Yeremia 10. Yeremia 10 ayat 10. Ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, kita harus percaya dulu bahwa Allah itu benar. Ya. Kenapa dia harus mematikan dia benar yang tadi saya katakan? Karena ada yang banyak yang palsu, ada yang caite, yang nggak asli. Maka dia perlu menegaskan bahwa Allah itu benar. Satu, Ya. terang. Yesus berkata, akulah terang. Allah adalah terang. Itu sudah jelas. Jadi di luar Allah tidak ada yang benar dan tidak ada yang terang. Semua palsu. Nah, kalau sampai kita nggak percaya itu, kita merasa diri kita ini benar, kita sudah merasa diri kita ini hebat, ya kita akan berkata berarti Allah itu pendusta, Allah itu bohong. Ya. Nah, kalau sampai kita berkata begitu, dalam diri kita nggak ada kebenaran. Kalau dalam diri ada kebenaran, kita akan percaya memang kita ini berdosa, kita manusia pendosa kok, kita berdosa kok. Ya. Menyadari gitu loh, tadi siapa? Ya. Nangkep gak ya Ningrum ya? Nangkep Bu. Jadi karena kita tahu yang benar. Kamu Tahu? Kamu yang terjemahin deh supaya kalau aku ngomongku nggak bener kan. Yang mempermudah. Gini. Karena misalnya saya pergi ke Jepang. Saya nggak tahu aturannya di Jepang, gitu ya. Terus saya merasa kalau saya jalan itu marka itu saya lewatin karena saya nggak tahu, gitu loh. Nah, ketika saya tahu bahwa itu aturannya seperti itu, loh berarti saya salah.
karena saya tahu yang benar, Nah, akhirnya saya ngerti dan sadar bahwa saya salah. Seperti itu. Gitu kan, Bu? ya, tapi kan kudu ngerti. Selama ini kamu Mm-mm. udah akan mbok terjang juga. Tapi Ya, asa kena polisi, tangkap polisi, baru yep. tahu oh ini marah yang nggak boleh diterjang gitu kan. Ya, Makanya sebelum betul. ke Jepang itu harus tahu dulu peraturan lalu lintas di sananya itu seperti Seperti apa? apa. Ya. Iya. Pinter, bagus. Lanjut terus. Jadi, jadi kita harus tahu dulu nih yang benar tuh apa, lewat firman Tuhan, karena itu standarnya seperti itu, gitu. Nah, kalau kita nggak ngerti itu, ya kita merasa bahwa kita benar, karena kita pakai standarnya kita sendiri, bukan standar kebenarannya firman Tuhan. Seperti itu. Kita baru sadar bahwa kita salah ketika kita sudah tahu ada sesuatu yang benar nih, gitu. Semoga jelas ya, apa yang kita coba menjelaskan. Lanjut. Oke. Em, Shalom Bu Eli, saya mau tanya, cara membedakan Ya. suara Tuhan dengan suara Roh Kudus. Dan saya itu mau pelepasan. Dan setelah dilepaskan apakah Roh Kudusnya hilang? Terima kasih. Loh kok dilepas kok Roh Kudus hilang ki piye maksudnya? Em, cara Sebentar. ya, Yuk, oke. Kita lihat dulu ya. 1 ya. Samuel 3 ayat 7. 1 Samuel 3 Ayat 7. ayat 7. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu sama dengan Tuhan. Mm-mm. Samuel walaupun tinggal di dalam bait Allah, Tuhan, tapi dia belum dikatakan, dia belum kenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan belum pernah disampaikan kepada dia. Jadi mengenal Allah identik dengan mengenal firman. Setuju dulu nggak ini? Ya. Kalau kita bilang mengenal Allah, kita Mm-mm. nggak pernah baca firman, nggak pernah jadi pelaku firman, ya kita dianggap nggak kenal Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah baca firman, kenal firman, lakukan firman, berarti Anda udah kenal Allah. Oke? Itu satu. Nah, setelah itu untuk membedakan ini suara Tuhan atau suara siapa? Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, udah, itu caranya membedakan suara Tuhan. Kalau kita baca firman, firman ini pedang roh. Ya. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman ini yang akan membuat Anda dan saya mampu membedakan ini kehendak roh atau jiwa, ini pikiran, pertimbangan pikiran hati kita atau itu suara Roh Kudus. Ya, ketika Anda mengalami kelepasan, Roh Kudus yang nggak mungkin hilang toh. Yang dilepaskan kan dari kuasa gelap. Ya. Kalau Roh Kudus itu semayam di dalam hati kita, tinggal dalam diri kita. Jadi yang harus dipelihara. Yang diusir itu adalah pengaruh si jahat. Bukan Roh Kudus ya. Oke. Ya. Jelas ya. Ya, yang diusir itu yang diusir itu adalah pengaruh dari si jahat. Yang dilepaskan itu adalah ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, perjanjian-perjanjian dengan roh-roh nenek moyang gitu ya. Itu yang dilepaskan. Yang diusir itu pengaruh dan kuasa si jahat atau roh jahat gitu. Dan Roh Kudus itu
justru setelah pelepasan biasanya harus dilengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus, undang Roh Kudus untuk masuk, Betul. menguasai hidup kita gitu. Jadi pelepasan itu yang dilepaskan adalah tadi perjanjian-perjanjian dengan nenek moyang, ikatan-ikatan dengan kegelapan gitu ya, ikatan-ikatan dengan masa lalu, bahkan sampai ke sakit hati, kepahitan, roh akar pahit gitu. Duh, tiba-tiba lupa. Itu yang harus dilepaskan, seperti itu ya. Semoga jelas. Nanti pada saat mau kelepasan, hamba Tuhan yang akan ini harusnya menjelaskan tentang hal ini terlebih dahulu, gitu ya. Dijelaskan terlebih dahulu kenapa sih harus ada kelepasan, mengapa sih harus kita, minta kelepasan, seperti itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Begitu, semoga jelas ya Ibu atau Bapak yang bertanya ini dari jawaban kita. Lanjut, sebentar. Nih karena ada yang miss call jadi hilang deh. Oke. Shalom, selamat pagi Bu. Mau tanya, ini saudara saya mengalami sakit epilepsi yang sudah cukup lama. Padahal sudah minum obat setiap harinya. Namun saudara saya masih sering kambuh. Lalu begini, kakak dari saudara saya itu juga alami sakit itu, lalu pernah didoakan saat KKR kesembuhan, dan dia bisa sembuh. Yang saya tanyakan, apakah sakit itu sama dengan cerita orang yang dirasuk setan dan sembuh setelah setannya dipindahkan ke kumpulan babi? Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan saudara saya biar bisa sembuh total? Terima kasih. Percaya sama Tuhan Yesus dan mulai perintahkan roh epilepsi itu pergi. Ya. Pak pergi nggak? Bisa. Nyatanya kakak iparmu sembuh. Ya. Semua kan tergantung kepercayaan kita kan. Ya. Kalau kita percaya kepada Allah, kita kan berkata kepada masalah kita, beranjak dan tercampak ke dasar laut. Asal tidak bimbang hati kita, tapi kita percaya apa yang kita katakan itu terjadi, maka hal itu terjadi buat kita. Gak ada yang mustahil. Walaupun epilepsi itu penyakit turunan, tapi bisa sembuh, sangat bisa dan sangat memungkinkan. Seman tergantung dari putusan pribadi, mau lepas apa enggak. Kalau mau lepas ya pasti bisa. Ya, oke. Ya, yang dilakukan bangun iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus sampai mantap, terus lawan iblis. Ya. Dilepaskan. Dia diusir roh epilepsinya dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, dilakukan. Berdoa. Si penderitanya ini iman ini ngomongin tentang yang sakit dengan sekitarnya gitu ya. Punya iman yang sama gitu ya Bu ya. Ya, Kadang kadang kala tuh ya misalnya yang sakit gitu ya, udah beriman sembuh tapi sekelilingnya, "Mosok sih?" Gitu. Itu juga melemahkan, apalagi kalau dia punya keluarga, misalnya punya pasangan gitu ya. Kalau yang sakit si istri, suami itu juga harus punya iman yang sama dengan istrinya, ini bareng gitu imannya. Jangan kemudian yang satu punya sembuh gitu, yang satu merasa, kayaknya gitu ya, ada ragu-ragu seperti itu. Gitu ya, jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut sebentar. Tapi tadi ya, percaya dan ajak untuk mengerti kebenaran dulu deh, kalau misalnya dia dia belum tahu, ya terima dulu kebenaran itu gitu, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa Yesus itu juru selamat gitu, supaya dia juga punya punya pemahaman yang sama, gitu kan. Karena yang sakit itu untuk punya iman bahwa dia sembuh, itu juga ada, satu hal yang cukup penting, gitu ya. Orang-orang sekelilingnya bisa mensupport dia, tapi dia juga harus punya tadi, dia juga harus tahu dan percaya bahwa dia juga sembuh, gitu ya. Oke, yang masih mau kirim pertanyaan lagi, silakan masih ditunggu. Ini masih 10:21.
Udah 10.21 ternyata ya, dan kita tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Oh, tadi ada yang mau telepon. Kalau mau telepon boleh, telepon WhatsApp-nya di 081225 225 949. Saya tunggu kalau yang mau telepon. Tadi katanya telepon saja. Oke, silahkan. Tapi pertanyaannya sudah kan ya. Tapi kalau mau telepon silahkan. 081 225 949. Bisa buat telepon untuk tanya. Atau telepon kantor, telepon kantor. Teleponnya studio ini ada di 024 8455 949. 024 84 55 949. Oke, terima kasih. Ada yang kirimkan ucapan terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Lanjut yang satunya. Udah ya? Oke, kalau udah dia Bu. Wis. Yang mengudahi nih. Ya, Bu. Kemarin kamu sudah dapat buku. Good News dapat buku 1. Oh, kok cuma satu orang? Oh, Good News cuma 1. Kemarin cuma 1. Oh, enggak tiap orang dapat 1 ya? Belum. Ya. Okay. Nanti japri aja. Alah. Sudah tersedia di toko buku belum sih, Bu? Buat Good News Family ya, Bu Elis meluncurkan sebuah buku. Sudah tersedia di toko buku belum atau pemesannya secara online? Di e-book bisa, Oh, di tapi e-book di bisa. toko di e-book bisa, tapi di toko buku harusnya sudah terbit, tapi karena kemarin saya dengar habis lagi, baru nyetak ulang lagi. Oke. Iya, jadi Good News Family, Anda yang pengen ditunggu informasinya ya, sepertinya dicari di toko buku coba atau cari online, siapa tahu udah ada di online juga. Buku biografi dari Ibu Evangelis Elizabeth Philip gitu ya. Mata hatinya untuk Negeri ini. negeri ini. Ini kan lupa inget bukunya. Nah, itu sudah di-launching di bulan Agustus kemarin, tapi cetakan pertamanya sudah habis. Nah, ini lagi ditunggu cetakan kesekiannya. Jadi kalau misalnya Anda ini boleh coba dicari online ya. Ini buku biografinya dari Bu Elizabeth Philip, oke. Oh, di toko buku yang besar itu apa ada? Ibu, saya belum survei ke sana. Ini ada yang tanya. Tapi coba dicari, ditanyakan, atau coba di toko online deh, Bu. Coba ya. Ini penerbitnya dari Andi. Penerbitnya dari penerbit Andi. Nah, nanti coba ya, Bu, saya carikan informasi ya, Bu, kalau ada. Karena kemarin waktu launching aja sudah habis cetakan pertama, tapi kita coba ini ya informasinya nanti kita carikan ya Bu ya. Ada yang tanya nih, ada nggak di toko buku itu yang besar? Nah, cetakan keberapa berarti ini Bu? 2 ya? 2 atau 3? Cetak habis, orang mau beli banyak itu dibagi-bagi jemaat ke kemana aku nggak tahu dan udahlah stop, jangan tambah lagi. Iya. Banyak yang nyanyi soalnya mungkin ya. Oke, terakhir Bu, seperti biasa buat pendengar. Oh, hari Senin ya, jangan lupa hari Senin jam 10 sampai jam 12. Kok jam 12? Ya, kita akan tetap berdoa untuk kota, bangsa dan negeri kita. Kita Amin. melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dari hari ke hari walaupun nampak lama, tapi kita melihat Tuhan bekerja sangat rapi untuk menggenapkan Yesaya 60. Indonesia akan bangkit jadi bangsa yang besar dan membawa terang bagi dunia. Ya, karena itu tadi yang dibilang sadar dan berjaga-jagalah supaya kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Karena kalau kita siap, kita selalu berjaga-jaga,
kedatangan Tuhan itu tidak akan mengejutkan kita. Karena kita ini kayak punya persiapan. Tapi kalau Anda santai, Anda lengah, kedatangan Tuhan bisa seperti pencuri. Ya, karena ini waktunya ya nggak tahu karena waktu masa dan waktunya itu betul-betul kita nggak tahu. Tuhan Yesus sendiri nggak tahu, yang tahu cuma Bapak sendiri. Yang ditentukan menurut kuasanya. Tapi bagian kita, ayo semakin berjaga supaya kita sadar. Jangan mabuk sama dunia, jangan dipusingkan oleh perkara dunia yang sia-sia. Tapi kita harus selalu standarkan iman kita sesuai dengan kerajaan surga dengan membaca firman, merenungkan dan memperkatakannya. Maka kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, oke. Sadar dan jaga-jaga. Dan harus kita lawan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, direnungkan, perkatakan, dan kita waspada. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di doa hari Senin dan hari Rabu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Iya, dan terima kasih buat Anda Guntur Syauli yang sudah bersama dengan saya. Berharap bahwa apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Dan untuk Anda yang mau menyimak info Sabar Hamenja minggu-minggu yang lalu, bisa buka di YouTube-nya Good News. Di situ sudah ada Sabar Hamenja dari episode atau seri-seri yang minggu-minggu yang lalu. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Terima kasih untuk atensinya. Sungguh berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda.